Silakan baca doa dulu. Ya, doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Kita absen dulu ya. Yang pertama, Revan Bayu Pratama. Hamida, hadir ya. Izin ya Hamida ya. Bella, mana? Tunjuk tangan dulu. Okta, Retno, Setia Aji Sukma. Rizky, Dua, hadir ya. Rik, Bergiu, Bagus, Rival, M. Jaki, Sikin, Gabriel, izin ya. Firman, M. Rizky Saputra, Rahmat dan Pratama ini hadir. Udah, yang hadir di sini ya, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan belajar materi tentang rukun Islam. Ya, apa itu rukun Islam? Apa yang membuat seorang disebut Muslim? Apa cara yang disebut Muslim? Muslim itu apa? Orang yang memeluk agama Islam. Orang itu disebut Muslim, dianggap Muslim, yaitu melakukan syarat rukun Islam. Yang pertama apa itu? Syahadat, baca. Kenapa kok orang itu harus bisa sikap Muslim? Ya kan? Kalau non Muslim tidak membaca. Jadi rukun Islam itu ada berapa? 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima zakat. Kalau tidak mampu, apa artinya orang yang tidak mampu? Apa? Sholat Jumat ya 4 kali berturut tidak putus. Sholat Jumat 20 kali Jumat. Tidak berarti itu sama aja kita melaksanakan ibadah haji. Itu hajinya yang tidak mampu. Hajinya yang mampu dia pergi ke tanah suci Mekah. Itulah yang dinamakan haji. Tidak hanya orang yang mampu aja yang bisa haji, orang yang tidak mampu. Tapi syaratnya itu yang 40 kali berturut-turut itu dia tidak ada putus. Minggu ini berangkat, minggu besok enggak, minggu besok berangkat, minggu besok enggak. Itu yang ulang-ulang terus sama jenis itu. Jadi berangkat terus itu. Setiap hari Jumat berangkat, tanpa putus. Udah dapat 20 putus ngulang lagi kan. Makanya diusahakan di mana tempatnya, bukan hanya di rumah kita, bukan hanya di desa kita, kalau ke suatu tempat juga, dimanapun, walaupun di perjalanan berhenti sholat Jumat itu, harus dilakukan perjalanan seperti itu, ya. Di sini saya akan menuliskan rukun Islam. Rukun Islam ya. Ada 5 tadi ya. Yang pertama yaitu
syahadat. Permana ini? Hah? Enggak ada. Yang pertama syahadat. Sama. Kedua. Salat. Yang ketiga. Zakat. Yang keempat. Puasa. Yang kelima. Haji. Ini ada 5 rukun. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu saja. Syahadat ini adalah syarat pertama orang itu masuk Islam. Dia mengucapkan 3 kalimat syahadat. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, seperti itu. Orang mau masuk Muslim baca syahadat. Orang mau melaksanakan nikah baca. Jadi kalau seorang Muslim tidak tahu syahadat, itu nanti pas di nikahnya kalian malu sendiri. Makanya diulang-ulang dari kalimat syahadat. Setiap hari dibaca terus. Dibaca nggak setiap hari? Hah? Jarang, nggak dibaca. Kalau berarti nggak dibaca, kalian tidak melaksanakan sholat. Orang sholat baca kalimat syahadat nggak? Baca. Pas waktu apa? Pas waktu apa? Hah? Sholat. Orang sholat. Tahiyat. Baca kan? Baca. Berarti kalau kalian sholat setiap hari, kalian membaca 3 kalimat syahadat. Islamnya bagus lagi, Islamnya bagus lagi, Islamnya bagus lagi. Kalau setiap harinya kalian tidak membaca, misalkan ini sehari harusnya 5 kali. Kalau nggak bisa 5 kali berarti 4 kali. Yang kedua, sholat. Berapa kali sholat sholat? 5 kali. Berapa rakaat? 17 rakaat dalam sehari semalam. Yang pertama, ayo kita hitung dulu. Dari zuhur dulu. Zuhur berapa? Asar, maghrib, isya, subuh, berapa semuanya? 17. Itu Pak, kalau nggak bisa semuanya diusahakan. Kalau nggak bisa 5 kali, 4 kali. Kalau nggak bisa 4 kali, 3 kali. Kalau nggak bisa 3 kali, 2 kali sehari. Kalau nggak bisa 2 kali sehari, sekali. Kalau nggak bisa sekali, disolatkan. Ya kalau nggak bisa sehari sekali, disolatkan aja. Iya kan? Betul ya? Nah, kalau bisa disolatkan, namanya kita ibadah, mendekatkan diri sama yang puasa. Kalau kamu tidak mendekatkan diri sama yang puasa, permintaanmu tidak akan dituruti. Sama aja kamu tidak membaikin orang tuamu. Kalau kamu tidak membaikin orang tuamu, apa kamu akan dituruti permintaan sama bapakmu sama mamamu? Enggak kan? Coba kalau kalian baik-baik sama orang tuanya, pasti mau kemana pun, mau beli apa pun dikasih sama bapaknya sama mamamu. Itu seperti itu. Paham ya? Terus yang ketiga yaitu zakat. Menunaikan zakat membayar jumlah harta yang tersebut. Zakat itu ada dibagi menjadi beberapa hal. Yang wajib itu zakat, rupi, dan fitrah. Zakat fitrah itu berapa kali dalam tahun? 1 kali. Zakat fitrah mengobati diri kita, ya kan? Selain zakat fitrah ada lagi juga banyak. Ada zakat-zakat yang lain termasuk zakat dari penghasilan, zakat mal. Zakat mal itu zakat penghasilan. Nanti kalau kalian udah kaya,
uang banyak, biar hartanya itu bermanfaat atau hartanya barokah itu dalam 1 jutanya. Ya, dalam 1 jutanya berapa? Ada yang tahu? Dalam 1 jutanya berapa yang harus kalian bayar? 25 ribu. Dikit ya? Dikit ya? Uang 1 juta kalian zakati 25 ribu. Jadi kamu kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Ringan itu, ya kan? Nanti kalau kalian udah kerja, udah ini dapat gajian, sebulan dapat gaji 10 juta. Berarti 25 ribu dikali 10 berapa? 250. Kalian kasih sama orang, catumi orang itu kan, Mbak atau Kak atau siapa ini, saya ada rezeki. Kasih. Orang itu akan senang, bersyukur dan mendoakan orang yang. Kenapa kok orang kaya itu makin kaya seperti itu? Karena dia selalu menjagati hartanya. Ada nggak orang yang kaya nggak menjagati ya? Orang yang merasa cukup menjagati hartanya. Itu seperti itu. Banyak perbedaannya ya. Yang keempat, apa rukun Islam yang keempat? Puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah banyak, ya. Puasa sunnah banyak. Puasa di bulan Ramadan. Nah ini seperti ini. Orang puasa itu bikin orang sakit nggak? Malah sehat. Gimana nggak sehat, ya kan? Pagi bangun, makan, sarapan, begitu tidur lagi, maraton. Sore mau maghrib beli jajan keliling sampai kemana? Sampai yang nggak puasa pun ikut beli jajan ya. Yang nggak puasa ikut ngabuburit ya. Rata-rata di bulan puasa itu orang itu dibebaskan mau main kemana, bebas aja gitu. Terus sementara dalam tubuh kita yang tadinya cacingnya itu makan basing dimakan, itu jadi nggak makan. Badan ini semakin sehat karena apapun yang dimasukkan dalam mulut, masukkan dalam mulut itu waktu sahur sama berbuka. Nah, makanya tidak ada ceritanya orang puasa itu meninggal. Nah, karena di sini puasa adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Terus yang kelima, haji, melaksanakan ibadah bagi yang mampu. Yang tidak mampu hajinya melaksanakan sholat Jumat selama 10 kali tidak berputus. Ya, putus melaksanakan sholat. Ya Rama, itu ya. Sedikit. Seperti itu ya. Ya, haji itu adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Dilaksanakan jika kita mampu. Jika tidak mampu, kita melaksanakan sholat Jumat secara berturut-turut selama. Jadi seperti itulah adalah rukun Islam yang ada 5 itu tadi. Itu adalah salah satu tiang agama Islam yang memperkuat agama Muslim. Jadi sekian pelajaran dari saya tentang rukun Islam, materi pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kita menutup pembelajaran ini, kita baca bareng-bareng membaca adalah Alhamdulillah. Sebelum saya selesaikan pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.